Oke, masih dengan Profesor Kadus, tak berjasa tapi jenius. Ya, tahukah Anda, fase peluncuran roket luar angkasa tahap awal merupakan fase paling rentan dalam proses peluncuran roket 2 atau 3 tahap keluar angkasa. Karena pada fase ini mesin roket benar-benar dituntut untuk berakselerasi secara vertikal melawan tarikan gravitasi besar atau G-force planet bumi. Karena itulah, umumnya perangkat atau sistem roket peluncuran tahap awal merupakan bagian yang paling besar memakan anggaran untuk biaya produksi karena menggunakan mesin dengan bahan dan teknologi propulsi terbaik, kuat, tahan panas, dan ringan. Selain itu, konsumsi pembakaran bahan bakar terbesar terjadi pada fase ini. Dalam tahap ini, roket dituntut untuk melaju hingga mencapai kecepatan di atas 5.600 km per jam atau di atas 5 Mach. Fase awal peluncuran umumnya berlangsung selama 3 hingga 4 menit. Pada titik tersebut, roket umumnya sudah berada di atas troposfer di ketinggian lebih dari 28,5 km dari permukaan bumi hingga ke 50 km. Setelah melalui fase ini, roket umumnya akan melepaskan bagian peluncuran tahap awal dan kemudian akan terjatuh ke bumi. Tapi ada juga jenis roket-roket yang mampu menavigasi dan membawa kembali mesin roket tahap awal hingga mendarat dengan selamat seperti yang digunakan oleh Falcon 9 SpaceX. Metode ini akan mengurangi efisiensi biaya peluncuran karena badan roket bisa digunakan kembali pada peluncuran berikutnya. Iya, setelah mesin tahap awal dilepaskan, roket akan melanjutkan dengan mesin tahap yang kedua untuk melanjutkan perjalanan hingga ke ketinggian 125 km di ruang hampa menggunakan kecepatan horizontal untuk mencapai orbit. Pada fase ini, jalur roket umumnya akan mengikuti gaya sentrifugal putaran bumi searah dengan gravitasi, membuat mesin roket kedua lebih ringan dan mudah berakselerasi hingga ke kecepatan 21.475 km per jam atau sekitar 20 Mach menuju koordinat titik orbit yang dituju. Di sini, kita bisa melepaskan satelit atau pergi ke stasiun luar angkasa. Ya, proses tahapan dari kosmodrom peluncuran hingga keluar orbit inilah yang memakan anggaran super besar. Karena semakin besar beban yang diangkut oleh roket, maka semakin besar pula daya propulsi roket yang harus kalian buat untuk mencapai orbit. Karena itulah mengapa proyek pembangunan stasiun luar angkasa berbiaya sangat mahal, hingga mencapai 150 miliar dolar atau sekitar 2.204 triliun rupiah. Besarnya biaya proyek bukan hanya karena material bahan yang digunakan untuk membangun modul-modul stasiun luar angkasa saja. Karena faktanya, biaya terbesar dari proyek ini juga berasal dari akomodasi transportasi. Peluncuran modul-modul dengan menggunakan roket-roket. Dari sini, kita bisa gambarkan atau bayangkan betapa sulit dan tingginya biaya yang harus kita keluarkan jika kita ingin menjelajah ke luar angkasa. Jangankan membangun sistem peradaban di bulan atau di Mars, pergi ke orbit saja saat ini umat manusia masih kesulitan. Ya, sepertinya untuk saat ini sangat mustahil mengirimkan manusia untuk menjelajahi ke ruang antar bintang. Karena faktanya, hingga kini belum ada teknologi yang dapat mengakomodasi perjalanan jarak jauh seperti itu. Satu-satunya perangkat atau satelit, juga pesawat luar angkasa yang dapat bertahan cukup lama dalam penjelajahan antar bintang hanyalah pesawat luar angkasa kecil ringan tanpa awak yang dapat meminimalkan efisiensi energi seminimal mungkin. Karena dalam penjelajahan antar bintang di ruang antar planet, kita mustahil menggunakan bahan bakar seperti bahan bakar fosil atau gas yang umum digunakan pada roket pendorong. Karena umumnya bahan bakar tersebut tidak dapat bertahan lama dan memakan banyak ruang penyimpanan. Perangkat-perangkat penjelajah antar bintang yang umum digunakan oleh NASA atau Roskosmos Rusia umumnya menggunakan teknologi ion thruster atau propulsi pendorong ion yang menggunakan sumber daya listrik sebagai propulsi dorong yang ditenagai tenaga surya atau solar cell dan bantuan RTG atau radio termoelektrik generator, genset atau baterai nuklir dengan memanfaatkan peluruhan plutonium untuk memberi daya perangkat-perangkat navigasi, kontrol, dan kamera agar tetap terkoneksi dengan server di bumi.
Lantas, bagaimana ya sistem ion thruster bekerja dengan mempercepat ion untuk menghasilkan propulsi dorong hingga pesawat luar angkasa bisa berakselerasi di ruang hampa? Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas cara sistem pendorong ion atau ion thruster bekerja pada pesawat luar angkasa. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ion thruster atau sistem pendorong ion umumnya digunakan sebagai sistem penggerak di ruang hampa untuk pesawat penjelajah antar bintang. Sistem pendorong ion menghasilkan propulsi dorong dengan mengonversi energi listrik yang dihasilkan dari perangkat solar cell atau tenaga surya. Karena hanya menggunakan tenaga dengan daya atau sumber electricity yang kecil yang dihasilkan dari tenaga surya di ruang angkasa, otomatis perangkat tersebut hanya menghasilkan thrust atau dorongan propulsi yang kecil pula. Jadi, konsep pendorong ion hanya efektif digunakan di ruang hampa tanpa adanya pengaruh G-force atau kompresi gravitasi. Jadi, Anda jangan pernah berpikir untuk menggunakan mesin listrik berpendorong ion sebagai propulsi dorong mesin jet konvensional di ruang udara, karena pastinya tenaga dan tekanan yang dihasilkan untuk mengkompresi aliran udara tak akan sebesar layaknya energi yang dihasilkan oleh bahan bakar konvensional pada mesin turbojet konvensional. Karena itulah, hingga kini sangat sulit untuk menciptakan mesin turbojet yang ditenagai oleh listrik. Karena faktanya, proses pembakaran energi dari bahan bakar fosil atau gas jauh lebih besar daripada menggunakan kapasitas energi listrik. Ion thruster propulsion hanya efektif untuk bekerja di ruang hampa dengan sedikit hambatan. Mesin pendorong ion bekerja dengan mengionisasi propelan dengan menambahkan atau melepaskan elektron untuk menghasilkan ion. Sederhananya, pendorong ion menggunakan medan listrik untuk mempercepat atom dan mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi. Untuk menciptakan pendorong ion atau ion thruster, mesin pesawat di luar angkasa wajib menggunakan bahan propelan, yakni gas xenon. Gas xenon difungsikan untuk menghasilkan ion positif, di mana ion positif nantinya akan direaksikan dengan paduan elektron untuk menghasilkan plasma pendorong. Cara kerjanya adalah mesin pendorong ion akan melepaskan elektron berenergi tinggi yang dihasilkan oleh solar cell atau energi listrik tenaga surya. Di sini, elektron berenergi tinggi yang memiliki muatan negatif akan ditabrakkan dengan atom gas xenon yang bermuatan netral. Tabrakan antara elektron dan atom xenon netral akan menghasilkan ion bermuatan positif yang disebut dengan plasma. Ya, plasma inilah yang memiliki fungsionalitas layaknya gas sebagai propulsi pendorong yang dapat mendorong pesawat untuk menghasilkan aksi reaksi sesuai hukum ketiga Newton. Di sini, plasma yang terbentuk sangat terpengaruh oleh medan listrik dan magnet. Tentunya penggunaan gas xenon pada pendorong ion luar angkasa hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu untuk efisiensi. Proses tersebut umumnya digunakan ketika pesawat ruang angkasa ingin mengubah koordinat atau jalur dengan bantuan thrust atau dorongan. Karena faktanya, semua benda akan terus bergerak di ruang hampa. Jadi ketika pesawat luar angkasa sudah mendapatkan akselerasi atau percepatan di awal memasuki ruang hampa, pesawat tersebut tak perlu ditenagai. Pesawat tersebut akan terus bergerak sesuai dengan kecepatan awal. Hal tersebut juga berlaku pada benda-benda dan material kosmik seperti asteroid-asteroid atau komet-komet yang akan terus bergerak dalam jalur lintasannya. Selama tak ada gaya yang mempengaruhi laju objek-objek bermassa di ruang hampa tersebut, objek tersebut akan tetap bergerak konstan sampai mereka mendekat ke wilayah objek bermassa besar yang membengkokkan ruang waktu atau gravitasi. Ya, dan berikut adalah informasi dari Profesor Kardus tentang ion thruster propulsion atau propulsi pendorong ion. Profesor Kardus dari Kosmodrom Cape Canaveral mengabarkan.